Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, di mana minggu lalu ya kita sudah membahas mengenai analisa pembanding laporan keuangan, mengenai solvabilitas dan lain sebagainya. Ya, hari ini kita masuk ke bagian part 2-nya ya, kemarin part 1, sekarang part 2-nya dari analisa pembanding laporan keuangan. Oke, kita lanjut lanjut saja ya, langsung ke materi. Kita akan melihat laporan keuangan dengan menilai tren dalam prosentase ya. Kita akan melihat bagaimana kita membandingkan laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun, sehingga kemarin kan kita melihat analisa pembanding laporan keuangannya di 2 tahun saja ya, tahun dasar dan tahun berikutnya. Tapi ini kita lebih dari 3 tahun. Jika dengan kondisi seperti itu, maka lebih baik menggunakan ya angka indeks dalam kita melakukan analisanya ya. Jadi gimana caranya semua data keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka indeks dalam bentuk prosentase. Jadi dijadikan prosentase dulu, sehingga dengan menganalisa lebih dari 3 tahun, maka akan diketahui kecenderungan atau tren dari posisi keuangan, apakah meningkat, tetap atau menurun. Oke, kita lihat ini contohnya. Ini ada laporan keuangan ya, ada neraca dari tanggal 31 Desember 2000 sekian ya, ini dalam jumlah ribuan ya, dalam jumlah ribu. Ini tahun 2008 sampai 2012 ya. Tahun dasarnya itu 2008 ya, tahun dasar kita gunakan 2008. Dan selanjutnya ini nanti akan kita lanjutkan sebagai tahun pembandingnya. Nah, ini tren dalam prosentase, kita lihat di sini aktiva lancar kas itu 2008 100, 2009 120, 2010 130, 2011 90 turun ya. Lalu 2012 naik lagi jadi 140. Nah, bagaimana cara menghitung prosentasenya ya? Bagaimana cara menghitung prosentasenya? Caranya mudah saja ya. Coba kalau kita lihat tahun 2009. Nah, tahun 2009 itu caranya adalah 120 ini dikurangi tahun dasarnya 100 ya, dikurangi 100 dikalikan 100%. Maka akan muncul 120 dibagi 100 dikalikan 100%. Oke, maka akan muncul jadinya adalah 120% ya. Jadi 120 dibagi 100 dikalikan 100%. Oke. Jadi tahun pembanding 2009 ini dibagi tahun dasarnya ya. Jadi lalu dikali 100%. Begitu juga selanjutnya ya. Kalau piutang neto sama 880 dibagi 860 kali 100. Jadinya 102. Nah, itu cara perhitungannya ya, cara perhitungannya. Nanti akan kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat dari tahun 2009 ke 2008 itu 120% kasnya. Berarti ada kenaikan sebesar 20% ya, 120% dikurangi 100 jadinya ada kenaikan 20%. Kalau ini berarti 2010 ya, kita lihat ini naik 30% ya, 130% dikurangi 100% ya jadinya 30%. Kalau tahun 2011 ini menurun 10% ya, menurun 10%. Dan tahun 2012 naik 40% ya dari tahun pembandingnya yaitu tahun 2008. Begitu juga dengan piutang neto nih ya. Kalau kita lihat di sini dalam jumlah uang ini 860.000 ya, 860.000, 880.000, 790.000 ya tahun 2010, 2011 860 dan 2012 840.000. Dalam prosentasenya bagaimana kita melihatnya ya? Tadi saya sudah jelaskan cara menghitung prosentasenya 880 dibagi 860 dikalikan 100, ketemunya adalah 102%. Kalau kita lihat di sini dari 2008 ke 2009
piutang netonya naik. Sebesar berapa? Ya, 2%, ya. Naik 2%. Lalu tahun 2010 dibandingkan tahun 2008, dia turun 8%. Ketahuinya dari mana? Dari 100% dikurangi 92% jadinya 8%. Turun sebesar 8%. Analisanya ya. Berarti kalau piutang neto tahun 2011, piutangnya sama ya, tetap jadi 100% juga. Ya. Lalu kalau dibandingkan dengan 2012 itu turun lagi, turun sebesar 2%, ya, turun sebesar 2%. Persediaan. Nah, persediaan kita lihat di sini itu sepanjang, kalau kita lihat sini naik terus ya. Nah, persentasenya naik terus. Ke 2012 itu naik sampai 171%. Artinya apa? Berarti perusahaan selalu menambah barang persediaannya, gitu ya, menambah barang untuk berjualan, gitu ya, menambah persediaannya, menambah amunisinya untuk terus berjualan. Kalau kita lihat itu sehat ya, karena bisa terus menambah barang persediaannya. Ya, kalau kita lihat aktiva lancar lainnya, ya, lalu jumlah aktiva lancarnya kalau kita lihat di sini jumlah aktiva lancar naik ya, kalau kita lihat sampai 2012 itu mengalami kenaikan terus ya, dari 2009 112%, 2010 114%, 2011 123%, 2000 sampai 2012 125% mengalami kenaikan. Berarti ini bagus juga besarnya ya. Jumlah aktivanya juga jumlah kekayaannya terus meningkat, asetnya terus meningkat dari 2009, 2010, 2011 sampai 2012 ya. Ya itu kita bisa melihat analisa bahwa ternyata di sini secara aset, secara kekayaan meningkat, trennya meningkat ya. Dari 2008 sampai ke 2012 ya. Ya itu kita bisa analisis sendiri bahwa perusahaan ini sehat ya. Saya sudah jelaskan caranya, lalu ini juga kita lihat hutangnya. Ya, hutangnya kalau kita lihat ini juga meningkat. Hutang lancar, hutang jangka panjang ya. Hutang jangka panjang malah tetap jumlah hutangnya meningkat. Jumlah modalnya juga terus meningkat ya. Ini juga sehat, bagus karena jumlah modal meningkat. Oke, itu kita lihat secara neraca. Kalau lihat laporan laba rugi, kalau kita lihat laporan laba rugi, nah, ini laba operasinya juga terus meningkat, gitu ya. Wah, ini sehat sekali. Bahkan di 2012 ini meningkat sebesar 158% ya. Kalau kita lihat di sini tahun 2012, laba operasinya itu meningkat 158%. Ini luar biasa sekali. Oke. Ya. Oke, saya akan bahas keterangannya. Tadi saya sudah bahas sekilas, saya coba lebih detail lagi. Jadi untuk menghitung tren perlu ditetapkan tahun dasar sebagai dasar penilaiannya. Ya, kalau kita lihat di sini tahun dasarnya adalah tahun 2008. Ya. Cara penghitungan tren kas tahun 2009, tadi saya sudah jelaskan juga, saya ulang lagi. Kas tahun dasar itu kan 100.000 ya. Kalau kita lihat di sini tadi, kas tahun dasarnya itu 100.000. Ya, ini kan dalam ribuan. 100.000. Lalu dengan angka indeks 100, sedang saldo kas tahun 2009 sebesar 120.000. Maka angka indeksnya, ya, angka indeksnya dalam persentase itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan, 120.000 dibagi 100.000 kali 100%, ketemunya ada 120%. Hal itu berarti kas tersedia tahun 2009 adalah 120% dari kas tahun 2008. Ya. Lalu kas tahun 2009 naik 20% dari kas tahun 2008. Ya, itu. Ini hanya bahasanya saja, uang kas 2009 20% lebih besar dari uang kas 2008 ya. Tren dapat diperbandingkan apabila ini ada syarat-syaratnya.
Pertama, prinsip akuntansi diterapkan secara konsisten dalam pencatatan akuntansi pada periode yang bersangkutan. Ya, jadi prinsip-prinsip akuntansi itu harus diterapkan secara konsisten. Mau accrual basis atau cash basis, ya, itu harus ditetapkan secara konsisten. Ya, pilih yang mana, gitu ya. Nah, itu yang ditetapkan secara konsisten dari tahun 2008 sampai ke tahun yang kita gunakan untuk penilaiannya, ya. Jadi tahun dasar sampai ke tahun pembandingnya, contohnya tadi 2008 sampai 2012 itu prinsip akuntansinya harus konsisten, ya. Kalau cash basis semua, gitu ya. Kalau accrual basis. Lalu yang kedua, tidak terjadi perubahan nilai uang dan harga yang berbeda, ya. Tidak terjadi perubahan nilai uang dan harga yang berbeda. Nah, laporan dengan persentase per komponen. Nah, ini laporan dengan persentase itu sebutannya analisa common size, ya. Analisa common size. Common size statement. Laporan yang disajikan dalam persentase seperti persentase dari masing-masing pos aktiva terhadap total aktivanya, ya. Contoh misalkan caranya adalah antara kas ini, ya, kalau kita jadikan persentase, berarti kas ini 100 misalnya tahun 2008, ya. 100 dibagi jumlah aktivanya. Pos ini 100 dibagi dengan jumlah aktivanya 4.380. Maka 100 dibagi 4.380 dikalikan 100%. Caranya seperti itu kalau kita mau melakukan common size statement, analisa common size statement, berarti pos-pos yang ada di sini harus kita jadikan persentase terlebih dahulu. Ya, caranya gimana? Caranya tadi seperti saya bilang, misalkan pos kas gitu ya, ini tahun 2008 itu ada 100, maka 100 dibagi 4.380 dikalikan 100%. Ya, itu caranya melakukan analisa common size, ya. Jadi melakukan laporan keuangan dengan persentase per komponennya. Nah, ya, tadi aktiva terhadap total aktivanya, pasiva terhadap total pasivanya, serta pos-pos laba rugi terhadap total penjualan netonya, sehingga diperoleh dasar atau ukuran umum sebagai pembanding disebut dengan laporan dengan persentase per komponen, ya, atau common size statement. Pembuatannya bagaimana? Nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dan 100%. Ya. Hitung rasio dari tiap-tiap pos dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Jumlah rupiah pos-pos pasiva dengan total pasivanya, dan masing-masing pos laba rugi dengan total penjualan netonya, dikalikan 100%. Contoh misalkan ini, ya, saldo piutang 31 Desember, wah tahunnya jadul sekali, tahun 77, 1.324.000. Total aktivanya ada 5.488.400. Maka persentasenya ini, ya, saldo piutang itu 1.324.200 dibagi dengan total aktivanya 5.488.400 kali 100%. Maka ketemu saldonya nanti adalah 24%. Oke. Nah, laporan common size itu buat apa? Laporan dengan persentase per komponen itu digunakan, ya. Ya, ini dengan membandingkan persentase tersebut dengan persentase rata-rata industri, akan diketahui apakah investasi kita telah kurang atau melebihi batas-batas yang umum berlaku. Laporan dengan cara ini menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan dalam aktivitas tersebut. Persentase per komponen hanya menunjukkan tren dan tidak menunjukkan ada tidaknya perubahan secara absolut. Jadi bukan untuk menunjukkan ada atau tidaknya perubahan, tapi hanya untuk menunjukkan trennya saja, ya. Laporan dengan cara ini kita bisa melihat dari sumber dana, sumber dari mana dana yang diinvestasikan dalam aktivanya, ya. Bisa dari hutang atau dari modal sendiri. Ya. Itu kita bisa evaluasi analisa common size statement. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman diminta untuk membuat common size statement, nah tinggal gampang aja dari pos-pos neraca tadi, masing-masing pos aktiva,
masing-masing pos pasifa dan pos-posnya ada laporan laba rugi, itu dibagikan saja dengan totalnya. Ya, kalau aktiva ya dengan total aktiva, ya. Lalu kalau pos-pos yang ada dalam pasifa atau pos-pos dalam utang dibagikan dengan total pasifanya, atau pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi dibagikan dengan total penjualan netonya. Ya. Kalau dikalikan 100%, maka akan ketemu, kita bisa buat common size statement. Ya. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Hari ini kita belajar mengenai tren, ya, tren dalam persentase, lalu kita belajar mengenai common size statement. Oke, baik. Saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua, ya. Nanti tugasnya bisa dilihat di ruang tugas MyBest, dan kita akan diskusi, kita akan lanjutkan kuliah ini lalu diskusi di grup WA, ya. Jadi selamat sore, selamat belajar, salam sejahtera untuk kita semua.